jaga kacamata kita dengan firman Tuhan. Seperti dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Benar apa kata firman Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Saat hati kita bersih, perkataan kita yang keluar pun juga bersih. Saat hati kita bersih, sikap kita pun akan bersih. Dan ini akan menuntut kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang sehat juga. Dan pada akhirnya membentuk karakter yang sehat dalam diri kita. Salah satu cara untuk memiliki hati yang bersih adalah dengan melakukan firman Tuhan. Hati manusia mudah menjadi licik dan keras. Itulah alaminya kecenderungan hati kita. Tetapi dengan selalu menjaga hati kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya akan membantu menjaga hati kita agar senantiasa bersih. Mungkin di sekitar kita jahat ataupun kotor ataupun tidak baik, tapi dengan kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap harinya, maka kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Langkah kedua untuk membuat hati kita tetap atau senantiasa bersih, yaitu punya komunitas yang membangun. Dan kalau setelah sini ya jadi diperpanjang ada satu, ada majelis, ada yang biasa seperti dituakan dapur, dapur, atau yang sudah mulai pengalaman mulai. Maka yang kedua, kita harus punya komunitas yang membangun, yang sehat. Bagaimana kita punya hati yang bersih? Jika teman-teman yang Anda jumpai atau yang kita ajak bergaul selalu menggunakan kata-kata kotor, selalu mengumpat, selalu mengeluh tiap hari, membicarakan hal yang negatif, suka ngerasani, menjelek-jelekkan orang lain. Hal itu ibaratnya berada di ruangan yang udaranya beracun, tetapi kita tidak mau keluar dari ruangan itu. Sekali lagi, kita kalau punya komunitas yang negatif, kita berada seperti dalam ruangan beracun, tetapi kita tidak mau keluar dari ruangan itu. Lama-lama kita pun akan pingsan, atau kita akan terbawa menjadi seperti orang tersebut. Pergaulan yang dulu merusak kebiasaan yang baik. Dari 1 Korintus 15 ayat 2. Jadi kita perlu memiliki support system yang baik, menempatkan diri di tengah lingkungan yang orang-orang yang positif, yang hatinya bersih, agar kita juga bisa menjaga hati kita yang bersih. Akan membuat kita punya hati yang bersih juga karena kita tertular komunitas yang bersih hatinya juga. Setiap kali kita punya pikiran negatif, maka komunitas itu akan menegur kita. Ojo negatif, ya ini. Komunitas akan membawa hal-hal yang positif. Bila kita berpikir negatif, sehingga akan membuat kita kembali berpikir positif. Hal yang ketiga, menjaga kebersihan hati, yaitu berlatih bersyukur. Yang pertama tadi, menjaganya dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita mempunyai komunitas yang membangun dan positif. Yang ketiga, dan terakhir, berlatih bersyukur. Ini hal yang paling gampang. Berlatih bersyukur itu paling gampang. Kalau diomongin aja. Tapi secara prakteknya bersyukur sesuatu hal yang
sangat-sangat sulit. Mungkin saya kesaksian sendiri bahwa mungkin pada saat kita tidak punya uang, kekurangan, akhirnya ada satu dan lain hal kita mendapatkan uang yang kita butuhkan, tetapi jumlahnya sedikit menurut ukuran kita. Kita dituntut untuk bersyukur mendapat uang tersebut untuk makin Rasulullah dan cuma untuk sedikit, biarpun untuk akeh, untuk sedikit, agar kita kekurangan. Di dalam merasa bersyukur, kita dapat melihat banyak begitu hal yang baik setelahnya. Terkadang kita mengeluh karena stres dengan pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Berangkat pagi, pulang sampai sore capek, habis, nggak sempat tidur, ngerjain kerjaan rumah lagi, malam kerjain yang lain lagi, pagi kerja lagi. Stres terkadang. Kerjaan kok nggak habis-habis. Tapi kalau kita merasakan rasa syukur, membuat kita mampu melihat bahwa saya itu jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang saat ini tidak punya pekerjaan. Saya stres karena banyak pekerjaan, tapi karena pengangguran saya stres nyari-nyari pekerjaan. Sebenarnya kita bersyukur akan hal itu. Rasa syukur tidak datang begitu saja, tetapi perlu dilatih. Jika kita selalu mengeluh, berpikir negatif, merasa hidup ini berat, jauh dari dia, tidak sesuai yang saya pikirkan, latihan bersyukur adalah jalan satu-satunya untuk membuat hati kita terjaga, hati kita tetap bersih. Bahkan Tuhan sendiri meminta agar kita melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur kepadanya. Dari Kolose 3 ayat 16-17. Adalah perkataan Kristus yang segala kekayaannya dan keamanan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian, nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di Kolose 3 ayat 16. Salah satu cara untuk melatih rasa bersyukur ini, kalau para pemuda putih juga bisa menuliskan dalam buku ataupun catatan di HP atau online sebelum tidur, menulis hal-hal atau buku. Yang pertama, hari ini aku bersyukur karena. Yang kedua, hari ini aku bersyukur karena. Yang ketiga, hari ini aku bersyukur karena. Dan seterusnya. Bersyukur mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah kita, tetapi membuat kita tidak kehilangan sukacita pada hari ini. Jadi terus bersyukur agar hati kita menjadi terus bersih. Hati yang bersih membuat kita mampu melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Dengan menjaga hati sesuai firman Tuhan, punya komunitas ataupun sahabat yang membangun serta melatih diri untuk bersyukur, kita dapat memiliki hati yang bersih, bisa menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil dari dua kisah tadi, dua macam krisis yang dialami oleh Tuhan Yesus dan rombongannya. Yohanes 1 ayat 15, Tuhan dihadapkan pada krisis di
di mana ribuan orang datang menemuinya dalam keadaan lapar, lelah karena perjalanan jauh. Tercatat ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Krisis itu perlu ditangani dengan cepat dan bijak. Menurut Filipus, kalau mereka punya 200 dinar, 200 dinar itu, kalau 1 dinar itu upah 1 hari kerja, 200 dinar dan upah 200 hari kerja. Kalau 1 dinarnya harga 100.000 berarti 200 dinar sekitar 20 juta. Kalau punya 20 juta aja tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi informasi Andreas di ayat 9, ada anak yang membawa 5 jelai roti dan 2 ikan. Secara logika sudah jelas 20 juta aja untuk kasih makan 5.000 orang itu nggak cukup, apalagi hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi setengah hati justru anak ini bisa menjaga hatinya untuk tidak egois, memiliki kacamata yang bersih, tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dengan kebesaran hati yang menyerahkan miliknya untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan konsekuensi kemudian dia hanya akan mendapatkan bagian yang sedikit atau bahkan tidak bagian. Tapi ia tidak mempermasalahkan si anak kecil tersebut. Berawal dari hati anak kecil yang terjaga itu, maka krisis ribuan orang teratasi. Semua orang makan dengan kenyang dan masih menyisakan 12 bakul penuh. Yang kedua, krisis tadi dan bacaan kita, krisis yang dialami para murid pada malam hari. Perahu mereka ditimpa angin kencang, tambah ada sesosok orang yang berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Bagi mereka diliputi rasa panik, takut. Mereka tidak memperhatikan bahwa itu adalah Yesus. Ini di Matius 14 ayat 28, mereka menyangka sosok itu adalah guru. Melalui 2 peristiwa mujizat dari Yesus ini kita diingatkan, jika hati kita tidak terjaga, seringkali pikiran kita tidak jernih. Kita tidak dapat melihat potensi kita yang ternyata bisa menjadi jalan keluar dari krisis yang kita hadapi. Kita juga menjadi tidak dapat melihat Tuhan yang sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Seperti kisah saat Tuhan Yesus ada di atas air, muridnya merasa sendirian padahal Tuhan ada di sekitar mereka. Rasa khawatir, panik, dan takut justru akan memperburuk situasi, sehingga seringkali kita kehilangan kepekaan hati dan kejernihan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui pewartaan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk setia kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga hati kita, terutama ketika sedang menghadapi krisis atau pergumulan. Saat kacamata itu buram dan bisa melihat, Tuhan ingin kita menyehatnya. Biarlah kacamata itu bersih sehingga kita melihat segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena yang ada dalam hati kita akan terpancar dalam hidup kita. Jadikanlah doa sebagai benteng pelindungan yang kokoh terhadap serangan cobaan dari si jahat. Karena dengan doa kita dipenuhi oleh Allah. Dengan doa iman kita diteguhkan. Dengan doa kita dituntun untuk memahami kasih Tuhan yang tak tersuami, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Marilah kita jaga hati kita
Jangan izinkan pintu dosa terbuka. Jangan izinkan hati atau kacamata itu kotor. Percayalah, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita katakan ataupun yang kita pikirkan. Terus jaga hati untuk tetap selalu bersih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.